Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah ma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan. Ini ada lagi yang rame. Ini ada lagi yang viral. Di TikTok lagi jualan. Dia ngaku-ngaku sebagai cucu Sayyidina Umar ibn Khattab. Jualan serundeng, jualan ini, jualan itu. Tetapi ternyata dagangannya nggak laku. Dagangannya nggak laku, dia marah-marah. Dia mencak-mencak. Astagfirullahaladzim. Kok semakin banyak imigran yang aneh-aneh di Republik ini? Kita coba dengarkan ya. Sarap nih orang kayaknya. Allahu Akbar. Ya Rob, ngaku-ngaku sebagai cucu yang bernasab mulia. Ada yang ngaku-ngaku sebagai cucu baginda Nabi hanya untuk demi kepentingan dunia. Ada ini sekarang yang ngaku-ngaku sebagai cucu sahabat Nabi sama demi untuk kepentingan dunia, demi untuk kebutuhan dia di dunia, bukan untuk agama, bukan untuk akhirat. Ngiri saya. Kesucian baginda Nabi, para sahabat, kebaikan segala macam diklaim oleh yang ngaku-ngaku ya untuk kepentingan mereka. Kita coba dengarkan nih sama-sama ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukman Ahmad bin Ali Al-Qadiri, cucu Sayyidina Umar bin Khattab, mau jualan serundeng. Cucu Sayyidina Umar bin Khattab mau jualan serundeng. Serundeng manis, serundeng pedas 25.000. Abon manis, abon pedas 55.000. Tinting jahe 25.000, tinting kacang 30.000, permen asam 20.000, madu 1.000 gram, madu tawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo beli yo, katir kalam zaman-zaman di kota Kana masa 1.700 orang gak ada yang beli, kebacut. Beli yo, anda ini, beli yo. Tinggal beli, tinggal japri luar kota, tinggal anak paketkan selesai. Beli gitu aja gak bisa. Kenapa anda ini? Kenapa? Beli satu, beli dua, tidak apa-apa. Kebacut. Coba, apa respon kalian? Kelihatan kan dari muka-mukanya seperti itu. Ngakunya sebagai cucu Sayyidina Umar ibn Khattab. Kita tahu beliau sahabat yang sangat mulia. Sahabat Kanjeng Nabi. Khalifah. Satu kali lagi, ini bukan tanpa alasan saya kira. Mereka ngaku-ngaku di Indonesia, ngeklaim di Indonesia, bukan tanpa alasan. Ngeklaim sebagai cucu Nabi, ngeklaim sebagai cucunya sahabat, bukan tanpa alasan. Mereka tahu Indonesia ini adalah mayoritasnya orang Islam. Dan ini orang Islam yang mayoritas ini bisa dijadikan komoditi jualan mereka. Apapun yang mereka jual. Apalagi ngeklaim kesucian kan. Bawa-bawa sebagai cucu Nabi kan. Bahwa itu sangat akan berpotensi laku di Republik ini. Karena mayoritas umat Islam. Tetapi dengan semakin hari semakin kita lihat para imigran itu yang tidak sopan di Republik ini. Mau dia jualan kek, mau dia kemudian ngeklaim orang suci kek, ya. Banyak yang setiap hari kita saksikan. Banyak yang semakin hari semakin tidak sopan. Maka sepatutnya, sewajarnya, kita sebagai orang Islam itu jangan lagi hanya melihat seseorang dari tampilan, dari nasab. Dan memang itu nggak boleh di dalam ajaran agama Islam. Kita memuliakan orang lain hanya karena nasabnya. Kita ini semua sama di pandangan Allah. Yang membedakan kita itu adalah ketakwaan. Saya ulang-ulang itu. Inna akramakum
indallahi atqakum. Jelas. Tetapi banyak masyarakat muslim di Indonesia yang mungkin kurang paham, tidak paham. Seolah-olah kalau itu adalah cucunya sahabat, seolah-olah kalau itu adalah cucunya Nabi, maka derajatnya sama dengan sahabat, maka derajatnya sama dengan Nabi. Enggak. Dan kalau ada yang ngaku cucu Nabi, kemudian seolah-olah derajatnya sama dengan Nabi, itu bullshit, nggak ada. Sama aja kita ini sebagai sama-sama manusia. Yang membedakan kita adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba ini orang kok kenapa bisa marah-marah? Karena jualannya nggak laku. Kenapa? Rusak mentalnya, sakit mentalnya. Karena harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Mungkin harapannya dia ngaku-ngaku sebagai cucu Sayyidina Umar ibn Khattab, lalu umat Islam akan bergerak membeli semua barang dia. Oh iya, saya menghormati sahabat Nabi. Maka orang yang ngeklaim cucu Sayyidina Umar ibn Khattab ini bakal dimuliakan oleh seluruh umat Islam. Bentar dulu, bos. Kalaupun benar Anda cucu Sayyidina Umar ibn Khattab, maka kemuliaan ente tidak sama dengan Sayyidina Umar ibn Khattab. Bahkan bukan hanya ente. Sekarang itu lagi banyak orang yang ngaku-ngaku turunan Nabi, darahnya nyambung kepada baginda Nabi, sembari tidak bisa menunjukkan bukti bahwa mereka benar-benar tersambung kepada baginda Nabi. Sembari tidak bisa melawan tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman yang mengatakan bahwa Habib-habib di Indonesia yang ngakunya sebagai zuriyah Nabi itu tidak tersambung kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangankan ente, ya ente jangankan ente, kita belum cek sejarah ente, kita belum cek validitas ucapan ente, hanya karena punya muka kayak gitu, lalu ngomong seolah-olah benar orang Arab. Dan paduli setan kalaupun Anda orang Arab. Paduli. Gak ada urusan. Lalu kemudian seenaknya bisa ngibulin masyarakat Indonesia hanya untuk menafkahi Anda. Itu kan bayangan, ekspektasi tidak sesuai. Akhirnya kan ngamuk-ngamuk. Udahlah, masyarakat Indonesia ini dulu mungkin bisa agak sedikit ditipu. Sekarang itu zaman media sosial. Kita tidak akan berhenti bersuara. Catat ya, kepada siapapun aja Anda. Mau ngakunya darahnya suci, mau ngakunya cucunya sahabat, kita akan bersuara. Apalagi jelas-jelas terang-terangan hanya untuk kepentingan dunianya aja. Kita akan ngomong. Kita akan terangkan ke publik. Gak ada kewajiban kita membeli barang cucu Sayyidina Umar bin Khattab. Nggak ada. Gak usah marah-marah ente. Sakit ya, kasihan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bersyukur adanya media sosial. Nah, kita jadi tahu gitu loh, kelakuan mereka banyak yang kayak gitu. Sok merasa, mesti kita muliakan, mesti kita agungkan, mesti kita hormati, mesti kita sembah. Yang jualan mesti kita beli, kalau gak dibeli mereka marah-marah seenaknya. Kan itu. Kurang ajar kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.